Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Francisca dengan NIM 1223078 dari kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas, yaitu melakukan simulasi pada pramodel untuk studi kasus 1 dan 2. Nah, oke, mungkin saya akan langsung untuk mempersingkat waktu. Jadi, studi kasusnya membahas mengenai PT Nusantara, yaitu yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang memproduksi sebuah binder. Nah, binder ini memiliki dua bagian. Yang pertama itu adalah cover dari binder itu sendiri dan kemudian pengait dari bindernya. Nah, pada studi kasus satu yaitu membahas mengenai proses produksi dari cover binder itu yang merupakan bahan bakunya berasal dari plastik. Nah, untuk binder itu sendiri eh, eh, bahan baku plastik itu datang setiap 10 menit sebanyak 14 kali kedatangan. Dan setiap kedatangan itu terdapat 4 unit plastik yang datang, sehingga harusnya total dari seluruh keseluruhan bahan baku yang datang adalah sebanyak 56 unit. Nah, kemudian pada pro model saya memasukkan untuk lokasinya yaitu terdapat di sini adalah gudang bahan baku, kemudian di sini adalah peleburan, pencetakan, finishing, dan juga produk jadi. Nah, di gudang bahan baku itu kapasitasnya sebanyak 50 unit dan juga di gudang produk jadi juga sama itu sebanyak 50 unit. Nah, kemudian entitiesnya atau bahan bakunya adalah entitiesnya yaitu adalah plastik. Ini kemudian untuk prosesnya yaitu sama dengan proses produksi dari si studi kasus itu sendiri yaitu terdapat gudang bahan baku yang kemudian nanti akan ditransfer ke peleburan, waktu transfernya sebanyak 1,56 menit dengan waktu di peleburan sebanyak 6 menit, kemudian dari peleburan ke pencetakan yaitu waktu transfernya sebanyak 1 menit. Nah, kemudian di pencetakan sendiri terdapat 40 waktu proses pencetakan yang kemudian saya masukkan di sini di start feed. Nah, kemudian dari pencetakan ke finishing, transfer itu sebanyak 1 menit dengan waktu proses 3 menit, dan juga dari finishing ke gudang produk jadi, yaitu sebanyak transfer waktunya adalah 2 menit. Nah, waktu kerja dari Pak PT Nusantara ini saya analikan sebanyak 8 jam. Nah, kemudian di sini langsung saya simulasikan. Karena di sini saya menggunakan perulangannya sebanyak sekali, maka hasilnya adalah hasilnya menunjukkan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat utilitas tertinggi yaitu terdapat di proses peleburan. Artinya di sini kemungkinan terjadi bottleneck itu paling tinggi karena di peleburan ini produksinya sangat tinggi. Nah, yang kemungkinan terjadi mungkin sangat terjadi kepenumpukan yang signifikan. Seperti itu. Dan untuk utilitas di pencetakan yaitu 27,63%, finishing 28,27%. Nah, untuk saya studi nah, hmm, hal ini utilitas pada proses peleburan itu menunjukkan tertinggi yang menunjukkan bahwa peleburan merupakan bottleneck pada sistem karena menjadi proses yang paling sibuk. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan lanjut pada studi kasus yang kedua. Nah, untuk studi kasus yang kedua, yaitu membahas mengenai proses produksi dari pengait binder itu sendiri yang terbuat dari besi. Nah, di sini eh, besi datang dari supplier itu sebanyak 20 kali setiap 15 menit dengan setiap kedatangan terdapat dua unit besi yang datang, sehingga harusnya terdapat 40 besi nantinya. Nah, kemudian untuk di location pada promodel saya memasukkan sesuai dengan yang ada di studi kasus yaitu gudang kedatangan, itu conveyor input, pemotongan besi, dan juga ada buffer, kemudian perakitan besi, finishing besi, conveyor output, dan juga gudang besi. Nah, untuk gudang kedatangan itu kapasitas sebanyak 100 dan juga eh, sebanyak 100. Nah, kemudian untuk entity-nya saya memasukkan besi sesuai dengan bahan bakunya. Kemudian prosesnya yaitu
besi datang dari gudang kedatangan yang kemudian masuk ke conveyor input dengan kapasitas 15. Nah, waktu transfernya itu sebesar 0,3 menit. Kemudian conveyor input ke pemotongan besi. Nah, ke pemotongan besi ini waktu waktu transfernya sebanyak 0,3 menit. Nah, dari pemotongan besi ini terdapat dari hasil besi yang dari pemotongan besi ini dibagi menjadi dua. Pertama yaitu ada yang masuk ke perakitan besi dan juga ada yang masuk ke buffer. Nah, dari perakitan besi itu ke finishing dengan waktu transfer 1,2 menit di waktu dan di finishing sebesar 2 menit waktu prosesnya. Nah, kemudian dari finishing ke conveyor output itu sebesar 1,5 menit dan juga conveyor output ke gudang besi itu sebesar 0,3 menit. Nah, oke, di sini kita akan running saja simulasinya. Di sini saya membuat apa sih? Apa pengulangannya sebanyak 10 kali. Nah, hasilnya menunjukkan terjadi bottleneck pada proses. Oke, kita lihat dulu ya. Terjadi bottleneck pada proses perakitan. Kenapa bisa begitu? Karena di sini utilitasnya paling tinggi pada proses perakitan, yaitu 3,53%. Sedangkan lainnya rendah-rendah ya. Nah, sehingga di sini sangat memungkinkan terjadi bottleneck. Nah, dan di buffer itu mengalami penumpukan produk yang sangat tinggi. Nah, ini bisa dilihat hasilnya. Nah, sehingga perbandingan dari kedua hasil studi kasus tersebut adalah di studi kasus pertama yaitu bottleneck sangat mungkin terjadi pada proses peleburan yang sehingga ketika nanti itu produksinya meningkat maka bisa saja sangat memungkinkan menghambat proses-proses setelah peleburan. Nah, sedangkan pada studi kasus kedua bottleneck sangat mungkin terjadi itu di proses perakitan karena Hmm, karena sehingga menyebabkan antrean besar di buffer. Karena buffer tadi kan penyimpanan sementara kan sehingga ketika perakitannya sibuk maka disimpan sementara di buffer. Nah, dampaknya yaitu pada sistem ketika di studi kasus 1 jika jumlah produksi dinaikkan, proses peleburan akan menjadi tingkat titik kemacetan pertama. Nah, untuk studi kasus 2 produk akan menumpuk sebelum perakitan dan memperlambat seluruh aliran produksi. Nah, untuk perbaikan di sistem mungkin di studi kasus 1 bisa menambah satu mesin peleburan. Nah, sedangkan di studi kasus 2 bisa menambah operator untuk di proses perakitan. Nah, secara keseluruhan kondisi sistemnya pada studi kasus 1 itu masih stabil, namun ya itu tadi mungkin akan peleburan menjadi salah satu faktor kemacetan jika produksinya naik. Nah, kemudian kalau di studi kasus 2 itu cenderung overload karena perakitannya memang yang terhambat. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.